Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafia Kusmandari, NIM 401200084 akan mempresentasikan tentang Al-Makki dan Al-Madani. Pengertian Al-Makki dan Al-Madani dalam Al-Quran. Al-Zarkashi, ahli studi Al-Quran, mendefinisikan Makki dan Madani dalam 3 pendapat. Pertama, Makki adalah ayat atau surah yang diturunkan di Mekah, dan Madani adalah ayat atau surah yang diturunkan di Madinah. Kedua, Makki adalah ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Madani adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Makki adalah ayat atau surah yang dikitabkan atau ditunjukkan pada penduduk Makkah, sedangkan Madani dikitabkan pada penduduk Madinah. Secara garis besar, surah-surah dalam Al-Quran dikategorikan menjadi dua, yaitu surah Makkiyah atau Al-Makki dan Madaniyah atau Al-Madani. Al-Makki adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Meskipun surah tersebut tidak turun di kota Mekah, sedangkan Al-Madani adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah, meskipun surat itu turun di kota Mekah. Perbedaan antara Al-Makki dan Al-Madani. Para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri untuk membedakan Makki dan Madani. Pertama, segi waktu turunnya. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah, sedangkan Madani adalah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang kedua, segi tempat turunnya. Makki ialah surah yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madani ialah surah yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Sil. Ketiga, segi sasarannya. Makki adalah yang seruannya ditunjukkan kepada penduduk Makkah, dan Madani adalah yang seruannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Perselisihan ulama mengenai kategori Al-Makki dan Al-Madani. Pertama, yang diturunkan di Mekah. Kedua, yang diturunkan di Madinah. Ketiga, yang diperselisihkan. Keempat, ayat-ayat Makkiyah dalam surah-surah Madaniyah. Kelima, ayat-ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah. Keenam, yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah. Ketujuh, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Kedelapan, yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Kesembilan, yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. Kesepuluh, ayat-ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Kesebelas, ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Ke-12, ayat yang turun di waktu malam dan waktu siang. Yang ke-13, ayat-ayat yang turun di musim panas dan musim dingin. Dan yang ke-14, yang diturunkan di waktu menetap dan perjalanan. Karakteristik Al-Makki dan Al-Madani. Karakteristik Al-Makki. Pertama, di dalamnya mengandung sajdah. Kedua, mengandung lafal kalah. Ketiga, mengandung ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhallazina amanu, kecuali surah Al-Hajj. Yang keempat, mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, mengandung kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, dibuka dengan huruf-huruf singkat, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, dan lain-lainnya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan.
karakteristik Al-Madani. Yang pertama, berisi kewajiban atau hak atau sanksi. Yang kedua, di dalamnya disebutkan orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Tujuan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani. Yang pertama, mengetahui ayat-ayat yang dinasik atau dihapus atau diganti maupun yang menasakannya. Kedua, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ketiga, mengetahui sejarah pembentukan hukum, sejarah persyariatan hukum-hukum Islam atau tarik at-tashri, serta hikmahnya atau hikmatul tashri. Yang keempat, pemanfaatan terhadap gaya bahasa Al-Quran dalam mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengetahui sejarah Nabi melalui ayat-ayat Quran. Yang keenam, menjelaskan tugas dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran, sehingga mereka selalu merasa haus akan ilmu Islami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.